بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang dirahmati Allah, serta mudah-mudahan selalu memperoleh bimbingan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, selalu diberi kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, diberikan rizki yang cukup, dan dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hamba Allah yang saleh. Alhamdulillah, maghrib ini kita kembali berkumpul di masjid ini setelah kita melaksanakan salat wajib, salat sunnah, rawatib. Insyaallah sampai dengan Isya kita akan berbincang-bincang tentang sesuatu yang mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Salawat dan salam semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya jadwal ini minggu pertama itu jadwalnya Ustadz Habib Ahmad Al-Kaf, tapi karena beliau itu baru selesai pengajian jam 5 setiap hari Sabtu itu, dan kesini selalu terlambat karena macet, maka kemungkinan ini masih percobaan, kemungkinan akan tuker tambah, kemungkinan tuker jadwal dengan saya, kemungkinan beliau akan ditempatkan di kuliah subuh pada subuh yang ketiga, di mana biasanya saya memberikan kuliah subuh. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita berkumpul di masjid ini karena memenuhi panggilan Allah, menempatkan masjid sebagai tempat yang mulia, menempatkan masjid sebagai pusat kegiatan Islam. Ya, saya juga tidak tahu karena kita ini kan latah saja. Kalau orang lain menggunakan kalimat itu, pamannya information center, ini center, terus kita ikut-ikutan Islamic center, ya kan? Kenapa kita tidak menggunakan bahasa Arab, umpamanya Markazul Islam, ya kan? Ini soal latah ini memang kita dalam rangka menyentuh supaya ikut kontribusi terhadap saudara kita yang menderita di Palestina. Terus himbauannya Save Palestine, yang baca orang Ciang sana loh. Tapi di pihak lain kita suka juga anti dengan hal-hal yang datang dari barat. Tapi slogan Islam menggunakan bahasa Inggris, Islamic Center gitu. Ya ini diskusi saja karena tidak dilarang. Cuma di pihak lain kita suka marah-marah sama negara-negara tertentu, tapi pihak lain bahasanya dipakai sementara tidak ada kepentingannya apa-apa kan? Save Palestine, help Palestine.
Lah kan mari kita bantu keluarga kita di Palestina. Yang baca kan orang Gunung Putri, orang Cilengsi, orang Cibubur. Tapi ya sudahlah. Ya. Kita harus menempatkan masjid ini sebagai rumah besarnya umat Islam. Ya, bukan rumahnya besarnya umat Islam itu ada di sebuah partai politik. Istilah rumah besar ini kok dipakai oleh salah satu partai. Ya. Yang dalamnya itu ya seperti itulah, ya kan. Rumah besar umat Islam itu bukan partai politik. Rumah besar Islam itu adalah masjid. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama di Madinah, selama di Mekah selalu mengadakan kegiatan dan berkantor itu di masjid. Maka kita ingin menjadikan masjid ini sebagai markazul Islam, pusat kekuatan Islam. Masjid ini juga harus sanggup menjadi pemersatu umat Islam. Ya. Jadi masjid selalu ada shift, ya. Selalu tarik sana, tarik sini. Sebenarnya kita para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini dalam soal-soal tertentu tidak berbeda pendapat. Tidak. Karena kita juga bukan mujtahid, kita juga bukan ulama besar. Hadis juga cuma hafal 2-3 hadis yang pendek-pendek. Tidak. Yang berbeda pendapat itu adalah ulama-ulama besar zaman dulu yang hafal hadisnya ribuan hadis, mereka berpendapat. Kita pengikutnya. Ya kan? Umpamanya mazhab ini, mazhab A, pengikutnya ini, mazhab B, pengikutnya ini. Yang berbeda itu di sana, pengikutnya sebenarnya ada rujukannya masing-masing. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu berguru kepada Imam Malik yang juga seorang mujtahid, ya. Tapi dalam hal-hal tertentu Imam Syafi'i berbeda pendapat. Di bawahnya ada pengikutnya, ada pengikut Imam Malik, ada pengikut Imam Syafi'i. Jadi kita tidak usah ribut-ribut soal perbedaan furu, soal perbedaan khilafiyah, karena sebenarnya masing-masing kita itu ada ikutannya. Ya. Jadi halas datang ke masjid kita sebagai umat Islam yang bersaudara, yang bersatu. Saya sering gambarkan dulu kan ada 2 orang Mesir itu, satunya Syekh Sulaiman, satunya Syekh Yusuf. Syekh Yusuf itu kalau ngimamin, kalau sholat bukan ngimamin, ya tangannya itu tidak sidaqah. Sementara Syekh Sulaiman tuh tangannya sidaqah. Kalau dia jadi imam ya kita ikut juga. Yang tangannya melunjur tidak sedekap ya kita ikut. Ya. Yang sedekap ya kita ikut. Pada waktu ada orang bertanya, "Kenapa Syekh Yusuf tangannya tidak sedekap?" Beliau menjawab, "Saya ini pengikut Imam Malik. Karena sedekap itu sunnah. Yang penting kehusuannya." Jadi halas lah. Kalau Bapak mau ikut-ikutan tidak sedekap juga tidak apa-apa. Ya, kalau kita pernah ke Masjidil Haram, pernah Masjid Madinah, banyak orang tidak sedekap. Jadi jangan perbedaan tidak sedekap dan tangannya dijulurkan gitu menjadi perpecahan umat Islam. Masjid harus menjadi pemersatu umat Islam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Makanya selain sholat, kita di masjid ini juga mengadakan taklim, mengadakan pengajian, mengadakan diskusi. Sebenarnya kita harus bisa melakukan lebih dari ini. Musyawarah umat Islam di dalam lingkungan sini untuk perbaikan umat, untuk meningkatkan kualitas umat. Ya, jangan hanya sekedar ribut-ribut soal yang tadi itu. Sudah, yang memang senang ikut itu ya silakan, yang tidak ikut tidak usah mencela, karena kita ada ikutannya. Ulama besar yang hafal Al-Quran, yang hafal ribuan hadis, ya. Adapun kita mau belajar, kenapa mereka begini, kenapa begini, ini hukumnya bagaimana, itu sangat bagus, ya. Kita ini kan memang dulu belajar berwudu, diajari oleh ustadz kita, diajari oleh orang tua kita, cuci tangan, ya, habis mencuci tangan, kemudian berkumur, kemudian setelah berkumur mungkin menghirup air ke hidung, terus ya, terus saja seperti itu, tanpa mempelajari hukumnya apa, tanpa mempelajari Qurannya dari mana, hadisnya dari mana. Ya, dalam sebuah pengajian saya tanya ibu-ibu, berkumur di dalam berwudu itu hukumnya apa? Sebagian besar menjawabnya wajib. Ya, padahal di dalam kitab apapun tidak ada berkumur di dalam wudu itu wajib. Di dalam Al-Quran, bagian tubuh yang wajib dibasuh dan diusap itu hanya 4. Di dalam surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum, kok ada cuci tangan, ada. Ya, karena kita diajarinya praktikal dulu, tidak diajari ini hadisnya, ini Al-Quran. Sekarang baru kita sadar apa sih, ya. Terus kalau ada yang berbeda baru kita ribut, ini kok berbeda, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya sampaikan ini adalah sebuah himbauan, sebuah keinginan, mudah-mudahan kita menjadikan masjid ini sebagai pemersatu ukhuwah Islamiyah. Datang ke masjid dalam keadaan tenang, dalam keadaan tentrem, melihat orang lain selalu baik sangka, kita berdoa bersama untuk kebaikan kita, ya. Kan kita selalu digambarkan dengan data-data kemajuan dari agama lain. Gedungnya bagus, sekolahnya bagus, rumah sakitnya bagus, ya. Umat Islam di Indonesia mayoritas kok tidak seperti itu. Kita bukan mau menghancurkan, merusak kepunyaan orang-orang itu. Kita tidak bisa, dan itu tidak dibenarkan. Yang dibenarkan adalah kita meningkatkan kualitas kita umat Islam, ya kan? Nah, sekarang orang baru sadar mayoritas umat Islam di Jakarta itu adalah umat Islam. Mayoritas penduduk Jakarta itu umat Islam, tapi pimpinannya, gubernurnya non muslim. Kok baru sadar sekarang? Dan dia jadi gubernur itu kan tidak ujug-ujug dipilih oleh orang Jakarta, kan? Walaupun dulu pada waktu dipilih dia sebagai wakil gubernur. Jadi inilah yang harus kita sadari. Mari kita kuat bersatu di dalam sebuah tempat masjid. Permasalahan-permasalahan di dalam masjid bisa kita selesaikan. Menolong yang susah, menolong ini. Cuma kita ini menjadi gamang. Kalau masjid ini dibuka, siapa yang membutuhkan pertolongan, kurang beras segala macam, maka orang akan antri di sini, kan? Jadi susah.
Ini saya punya pengalaman, apa kita ngobrol aja. Habis sholat Jumat ada anak muda situ, kemudian mendekati saya dengan sedih. Ya sedih, dia salami saya, terus Ustaz, saya mau minta tolong. Pokoknya mukanya sudah sedih banget lah. Kenapa? Orang tua saya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan orang tua kamu, bapak kamu diampuni dosanya oleh Allah. Terus dia amin begitu. Ya. Saya bilang, apa yang bisa kami bantu? Ustaz, ayah saya itu meninggal di Wonosari. Maaf ini ya kalau ada orang Wonosari, karena saya juga tidak tahu apakah dia betul-betul orang Wonosari. Terus saya pikir dia butuh bantuan ongkos untuk ke Wonosari gitu, atau apa. Katanya, saya kerja di pabrik, ini belum gajian, saya tidak akan pulang ke Wonosari. Tapi saya di SMS dari sana, bapaknya meninggal dan diperlukan biaya untuk membeli kain kafan. Dia supaya mentransfer uang kain kafannya ke sana segera. Siapapun yang mendengar cerita anak muda ini, sesama umat Islam pasti kasihan ya. Bapaknya meninggal, keluarganya di sana minta kain kafan, kita bisa membantu, masa nggak dibantu sih? Siapapun kan. Aduh, kasihan banget. Beli kain kafan. Terus saya coba nanya, berapa untuk membeli kain kafan? Langsung dia menyebut angka 300.000 Ustaz. 300.000. Ya sudah, nanti kita bantu. Kasihan orang ini, orang tuanya meninggal, untuk kain kafan aja. Waktu itu petugas masjidnya masih Ustaz Sudi dibantu segera nih, 300.000 beli kain kafan. Hari Jumat, hari Minggu saya sholat asar di sini. Sebelum sholat asar saya duduk di situ, anak muda itu datang lagi. Saya pikir mau mengucapkan terima kasih, urusan jenazahnya sudah dikuburkan, bla bla bla. Saya bilang, bagaimana, udah beres? Dia bilang, belum Ustaz. Loh, kok belum? Kenapa lagi? Ternyata ayah saya belum bisa dikuburkan, kuburannya harus bayar. Lah kan meninggalnya hari Jumat, lah sekarang udah Minggu. Berapa bayarnya? Terus dia menyebut angka 600 atau berapa gitu. Sebentar. Kampung kamu di mana? Di Wonosari. Seingat saya di kampung Wonosari itu kalau orang meninggal kuburan nggak bayar ya. Yang kedua, apakah dia di sana sendirian? Kan pasti ada RT-nya, ada RW-nya, ada tetangga. Masa orang meninggal Jumat, Minggu belum dikuburkan? Jadi pikiran saya, aduh. Terus kemudian sholat asar, komat. Bilang udah, nanti habis asar. Tapi saya mikir ini nggak bener ini. Di belakang saya ketemu Pak Amis, cerita saya, karena bendaharanya Pak Amis, ini gimana? Wah, nggak bener itu Pak. Udah, saya daripada cekcok atau apa dengan orang itu, saya pulang aja lewat belakang sana, udah. Nah, ini gambaran kita ini sebenarnya ingin membuka posko pelayanan orang-orang yang susah. Tapi kalau kita buka, wujudnya kan seperti itu. Ya, ada kawan saya dari Medan, orang Batak mungkin. Mohon maaf kalau ada yang dari Medan. Ustaz, saya ini kan dulu masuk Islam Ustaz yang bimbing. Oh ya, alhamdulillah. Terus begini Ustaz, bapak aku meninggal di kampung di Medan sana. Alhamdulillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi apa yang bisa dibantu? Aku mau pulang ke Medan. Loh, bapak kamu agamanya apa? Agamanya Kristen Ustaz.
Tapi kan aku perlu pulang karena anakku anaknya kan perlu ke Medan. Berapa ongkos ke Medan? Ya naik bis, aku bilang, saya agak bungkur dikit. Ya naik pesawat lah Ustaz. Terus 5 orang karena sama isi sama anaknya. Waduh, inilah kalau kita buka pelayanan semacam itu, ini akan menjadi sebagai sesuatu yang berat. Coba kalau Bapak jadi pengurus masjid, ini mau dibantu. Akhirnya saya bilang begini, ya, karena ini masjid dan kita bicaranya bicara agama, kau doakan saja. Tapi kau tidak boleh juga berdoa karena bapakmu Kristen kan? Nah, jadi inilah bentuk-bentuk orang minta dibantu seperti masjid itu seperti ini dan banyak lain. Nanti waktunya habis. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat bernama Muaz bin Jabal. Ya, jadi kita harus mengenal juga sahabat-sahabat yang oleh Rasulullah disebut namanya. Ya. Muaz bin Jabal itu di dalam beberapa tulisan digambarkan sebagai orang yang gagah, tinggi, kulitnya putih, bersih, ya. Muaz bin Jabal ini adalah seorang sahabat yang sangat cerdas, pinter, dan kepercayaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, kalau kamu mau belajar Al-Quran, kalau kamu mau ngambil Al-Quran, kalau kamu mau menghafal Al-Quran, Rasulullah menyebut 4 orang. Ya. Yang pertama kata Rasulullah, khuzul Qur'ana min arba'atin, ambillah Al-Quran ini dari 4 orang. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud. Yang kedua Muaz bin Jabal, namanya si Abdurrahman sebenarnya, Abdurrahman. Yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Yang keempat adalah Salim bin Khuzaifah. Jadi orang yang disebut 4 orang ini tidak mungkin main-main. Ini orang pasti luar biasa. 4 orang ini dijadikan referensi oleh Rasulullah. Kalau kamu mau belajar Al-Quran, belajarlah kepadanya. Khusus mengenai Muaz bin Jabal ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada satu saat menugaskan Muaz bin Jabal untuk menyampaikan agama Islam ke Yaman. Kalau saya ke sana, ke Yaman. Kemudian Muaz bin Jabal sebelum berangkat diberi pesan oleh Rasulullah, ya Muaz bin Jabal, innaka ta'ti kauman min ahlil kitab. Nanti kamu di sana akan bertemu dengan para ahli kitab, orang-orang yang masih mengikuti agama yang dulu dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, disebut dengan ahli kitab. Apa yang harus kamu lakukan di sana? Fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Ajak mereka untuk bersyahadat, untuk membaca syahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu saja. Fad'uhum. Kalau mereka sudah membaca 2 kalimat syahadat, fa inhum ata'u lizalika, kalau mereka sudah taat, sudah yakin kepada Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, fa u'allimuhum innallaha iftarada alaihim 5 salawat. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah yang kamu yakini itu mewajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu fi kulli yaumin wa layla. Saya ingin mengambil pelajaran dari hadis ini.
Jadi Mu'adz bin Jabal itu disuruh berdakwah kepada orang-orang ahli kitab. Kalau mereka sudah masuk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, agama Islam, pelajaran pertama sampaikan kepada mereka bahwa Allah yang kamu yakini sebagai Tuhan dan Muhammad yang kamu yakini sebagai Rasul mewajibkan untuk melaksanakan sholat sehari semalam 5 kali. Jadi ini kita harus nangkep bahwa inilah metode belajar dan mendidik anak-anak. Kalau ini kan dari agama lain masuk Islam. Makanya saya sering kalau ada orang mau masuk Islam di sini, mualaf, ya saya sampaikan nanti yang pertama dilakukan setelah kamu masuk Islam, setelah membaca syahadat, lakukan sholat. Lakukan sholat dengan sebisanya, ikuti gerakannya dulu ini, yang lain-lain belakang sholat. Nah, kita dalam mendidik anak-anak dari sesuatu yang dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki pemahaman apa-apa, yang harus diajarkan adalah sholat. Kita sebenarnya haruslah prihatin dengan jumlah umat Islam yang ada di Indonesia ini yang sekian ratus juta. Kita tidak punya data umat Islam di Indonesia yang sekian ratus juta itu berapa persen yang sudah sholat. Gak punya data. Saya pernah datang ke Kementerian Agama Republik Indonesia. Berapa umat Islam yang sholat? Saya pernah bicara dengan anak orangnya, Dr. Yusuf, Deputy Director, sekarang BIG namanya, Badan Informasi masalah-masalah survei. Ini ada yang perlu kita survei. Berapa umat Islam yang sudah sholat? Untuk apa? Untuk mengetahui berapa persen yang tidak sholat dan kenapa mereka tidak sholat. Jangan-jangan tidak sholatnya mereka ini salah dalam penerapan pendidikan agama kita kepada mereka. Ini random saja. Kota wisata ini kalau 10.000 rumah, kemudian 50%-nya muslim, maka kepala keluarganya ada 5.000. Kalau ditambah anak berarti lebih besar lagi. Marilah kita bicara di angka 5.000. Dari 5.000 itu sudah berapa persen yang sudah datang ke masjid sini? Ada 50%? Masjid di kota wisata itu sejak berdiri ya ini. Ya walaupun sekarang ada di Montreal itu dan berapa persen? Kita belum pernah punya data. Ya. Orang paham terhadap agama, tapi masih mengabaikan sholat, masih menganggap sholat belum penting, masih menganggap sholat hanya diperlukan sewaktu-waktu. Kurang apa dari sholat ini penjelasannya? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah.
kalau nanti ada perhitungan amal di yaumul qiyamah, maka rapot yang pertama dibuka adalah sholat. Kurang apa? Di antara tugas-tugas yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, yang diberikan satu makom, kedudukan yang luar biasa, sampai Rasulullah diberangkatkan Isra dan Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha dan disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad tidak melalui Jibril, adalah perintah salat. Sekarang kita tidak bisa teriak-teriak siapa yang salah. Yang bisa kita lakukan adalah mari di dalam lingkungan kita masing-masing, lingkungan keluarga, orang itu tanggung jawab kita, ajari sholat dengan benar. Semua orang yang tinggal di dalam rumah itu, anak, istri, pembantu, maka itu tanggung jawab kita untuk sholat. Tidak mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita dengan kalimat murru auladakum bis shalah, perintahkan anak-anakmu sholat bisab'in, umur 7 tahun. Umur 7 tahun itu anak belum wajib sholat, belum balik. Tapi Rasulullah sudah memerintahkan supaya kita mengajarkan sholat, memerintahkan sholat, bukan hanya mengajarkan. Murru auladakum bisalah, perintahkan sholat umur 7 tahun. Begitu pentingnya sholat. Di dalam konsep mempersiapkan anak menjadi anak soleh, tidak ada lagi kecuali yang pertama adalah harus digarap anak kita itu harus menjadi anak yang sholat. Kalau tidak sholat, sehebat apapun ilmunya, sehebat apapun kontribusinya terhadap orang lain, kalau tidak sholat, maka dia tidak bisa dikasih label soleh. Mari kita ambil pelajaran dari Muaz bin Jabal waktu diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdakwah. Kalau mereka sudah masuk Islam, ajarkan, sampaikan kepada mereka, Allah mewajibkan kamu sholat. Muaz bin Jabal. Yang ketiga, kehebatan Muaz bin Jabal ini adalah Umar bin Khattab dalam sebuah ceramah pernah mengatakan, kalau kalian ingin belajar agama, belajarlah kepada Muaz bin Jabal. Luar biasa. Karena begitu besar kontribusinya Muaz bin Jabal di dalam Islam, di dalam dakwah Islam, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, kesetiaannya kepada ilmu Islam, sampai suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuji Muaz bin Jabal dengan kalimat dan bersumpah, ya, di dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersumpah, ya Muaz, wallahi la uhibbuka. Di dalam hadis yang lain kalimatnya wallahi la uhibbuka syadidan. Muaz, demi Allah, saya itu sangat mencintai kamu. Saya juga membayangkan kalau yang dipuji itu oleh Rasulullah adalah kita, kan luar biasa ya. Dipuji, dicintai oleh Rasulullah dan diungkapkan dalam kata-kata sampai 2 kali. Wallahi la uhibbuka ya Muaz. Senang banget, cinta. Ya. Karena aku sangat senang kepadamu, kata Muaz bin Jabal,
Usika, aku berwasiat kepadamu. Usika ya Muaz, aku berwasiat kepadamu. Kata Rasulullah, la tada'anna fi duburi kulli shalah an taqula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, Rasulullah berpesan kepada Muaz yang diawali dari rasa cintanya, jangan tinggalkan membaca setiap selesai sholat zikir dan doa yang berbunyi Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Kecintaan Rasulullah kepada Muaz dan wasiatnya berupa doa itu oleh Muaz bin Jabal disebarluaskan kepada sahabat lain dan sampai kepada kita, agar kita juga termasuk mudah-mudahan orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita amalkan doa itu sebagai warisan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Muaz bin Jabal yang kemudian disebarluaskan sampai kepada kita. Doanya Bapak dan Ibu insya Allah sudah hafal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rasulullah tidak menyebut habis sholat apa, tapi Rasulullah hanya menyebut setiap selesai sholat. Tidak menyebut berapa kali, tapi ada intonasi. La tada, jangan kau tinggalkan. Artinya diminta selalu baca itu. Kalau kita bahas, memang doa ini terdiri daripada 3 item, isinya luar biasa. Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah berikanlah aku pertolongan untuk selalu bisa ingat kepadamu ya Allah. Karena kalau orang lupa kepada Allah, boleh jadi perbuatannya perbuatan yang melanggar, perbuatan maksiat, perbuatan yang berdasarkan nafsu, bukan perbuatan yang berdasarkan bimbingan agama. Kalau orang itu lupa kepada Allah. Kan di dalam surat Al-Munafiqun Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Jangan sampai karena kita sibuk ngurus harta melalaikan kamu dari ingat kepada Allah. Jangan sampai karena kita sibuk ngurus keluarga kita lupa kepada Allah. Orang lupa kepada Allah itu berpeluang melakukan pelanggaran. Karena kalau hidupnya tidak dibimbing oleh Allah, tidak dibimbing oleh agama Allah, tidak dibimbing oleh aturan Allah, boleh jadi dibimbing oleh setan, boleh jadi dibimbing oleh nafsu. Ya, saya sedih juga sesungguhnya, karena kebetulan saya tahu sedikit keluarganya, orang terkemuka, punya pesantren. Mbahnya itu, kuburannya itu dikunjungi oleh orang-orang. Ya, mbahnya dia itu setiap pemilihan apa saja dia menang. Jadi bupati menang 2 kali, jadi bupati, jadi ketua DPR. Tapi kemarin kan ditangkap oleh KPK, di rumahnya ada cuma uang 2 miliar. Terus pertanyaannya, pada waktu bicara uang 2 miliar ini,
pada waktu sibuk ketertarikannya kepada harta ini, hatinya sedang lupa kepada Allah. Yang kedua dalam doa ini wasyukrika, bersyukur kepadamu. Ya, dalam pengajian malam Jumat yang lalu, Ibnu Abbas menerangkan kalau kita mau jadi orang bahagia, orang senang, maka yang pertama adalah qalbun syakirun, hatinya selalu bersyukur kepada Allah. Yang ketiga husni ibadatik, ibadah sebaik-baiknya. Salat itu ibadah, tapi berusaha dengan baik, mencari nafkah dengan baik untuk anak dan keluarga, ibadah juga. Bayangkan kalau doa ini semua dikabulkan oleh Allah, ibadahnya bagus, zikirnya bagus, bersyukurnya bagus, kan menjadi orang yang luar biasa. Itulah makanya Rasulullah berpesannya kepada Muaz bin Jabal, jangan tinggalkan. Ya, mudah-mudahan ini mengingatkan saja karena doanya pasti sudah hafal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi kalau ini doa diamini oleh orang banyak, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang terakhir tentang Muaz bin Jabal ini. Karena beliau banyak menghafal Al-Quran, menyampaikan hadis, dan sangat concern terhadap keilmuan, sehingga beliau menyampaikan pesan sendiri. Ya, pesannya ini saya kutip dari kitab Minhajul Qasidin. Ya, kitab ini kebetulan hadiah dari Syekh Yusuf, dibeli di Mesir, tapi di dalam kitab-kitab lain ada. Muaz bin Jabal itu memandang kegiatan kita seperti ini, taklim itu dari 7 hal. Ya, kalau nggak selesai nanti ya kita lanjutkan ya. Kata Muaz bin Jabal, ta'allamul ilma, belajarlah ilmu, belajar. Fa inna ta'allumahu lillah khasyatun, karena belajar ilmu agama, ya, lillahi, karena Allah, khosyatun itu sebagai ungkapan rasa takut kita kepada Allah. Itu benar. Jadi kita belajar ilmu itu adalah sebuah keseriusan. Jangan sampai kita ini ada hal-hal yang sesungguhnya tidak disukai oleh Allah, sesungguhnya tidak diridhai oleh Allah, sesungguhnya termasuk maksiat, sesungguhnya termasuk dosa, masih kita lakukan. Makanya kata Muaz bin Jabal, belajar yang benar, karena itu sebagai ungkapan kamu takut kepada Allah SWT. Mungkin pernah mendengar kata ikhtiyat. Ikhtiyat itu orang hati-hati. Ya. Saya sering mendengar ayah saya itu ditanya oleh tamu atau orang sengaja bertanya, ini bagaimana hukumnya Pak Kiai? Ini ayah saya jarang menjawab langsung. Katanya nanti saya jelaskan besok, kata. Terus saya bilang, kenapa nggak dijelaskan langsung? Kata ayah saya, dalam rangka keberhati-hatian, jangan sampai kita memberi penjelasan kepada orang salah. Belajar. Yang kedua, kata Muaz bin Jabal, wa talabuhu ibadatun, mencari ilmu itu ibadah. Ya, kita datang ke masjid, ada pengajian, ustadznya siapapun yang sudah dipilihkan oleh pengurus, ibadah. Ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ahmad. Iza marartum bi riyadatil jannah farta'u, kalau kamu liwat dengan riyadul jannah, mampirlah. Riyadul jannah ini kata lain daripada raudhah, kan, taman surga.
Kata Rasulullah, kalau kamu lewat taman surga, mampir. Sahabat langsung bertanya, qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, riyadul jannah itu apa? Kalau ada riyadul jannah, mampir. Kata Rasulullah, khalaquz zikr, kegiatan zikir, kegiatan keilmuan seperti ini. Ya. Jadi mencari ilmu, majlis taklim itu ibadah. Ya, karena mencari ilmu ini bukan saja dalam bentuk majlis taklim seperti ini, mungkin membaca buku, memperdalam sendiri, bertanya kepada guru tertentu, membaca kitab-kitab agama, insya Allah itu sebagai ibadah. Yang ketiga, kata Muaz bin Jabal, wa mudarasatahu tasbihun, dan mempelajarinya ilmu agama itu tasbih, seperti kita sedang berzikir membaca tasbih subhanallah. Kan diceritakan kalau kita belajar agama pasti ya ada kekaguman kita terhadap agama, ya, pengakuan kita terhadap agama, itu tasbih. Kita menyebut nama Nabi Muhammad saja langsung dengan membaca sholawat kepadanya, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat itu bagian dari tasbih. Yang nomor 4, wa ta'limahu liman la ya'lamuhu shadaqatun, dan mengajarinya kepada orang yang belum tahu itu sedekah. Ya, saya mendefinisikan ilmu yang bermanfaat itu setidak-tidaknya 3 atau 4. Ilmu yang bermanfaat itu adalah yang pertama, kita mengamalkannya, ya kan? Yang kedua adalah memberi manfaat kepada orang lain. Dari amalan kita itu orang lain memperoleh manfaat. Yang ketiga, kita bisa mengajarkannya kepada orang lain. Kalau kita bisa mengajarkannya kepada orang lain, kata Muaz bin Jabal tentang ilmu, itu termasuk sedekah yang luar biasa. Ya. Yang kelima, wa bazlahu li ahlihi qurbatun, dan menyampaikannya kepada yang memerlukan, kepada keluarga, ya, kepada ahli ilmu, itu merupakan sebuah ketaatan. Perlu penjelasan lebih lanjut. Jadi kalau ada orang butuh ilmu terus kita memberikannya, itu adalah sebuah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan tidak boleh orang punya ilmu kemudian menyimpannya, kemudian dia menyembunyikannya, ya. Bahkan ilmu itu semestinya bermanfaat, tapi itu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita punya ilmu dan tidak mengajarkannya kepada orang lain. 2 item lagi, huwal anisu fil wahdah. Ilmu itu adalah sahabat dalam kita sendirian. Jadi kalau orang punya ilmu, dalam kesendirian pun dia akan merasa punya teman. Ya, dia kembali mempelajari ilmunya, dia merasa ilmunya ini memperkuat dirinya. Jadi ada yang diajak bicara. Bicara sendiri tapi bicara dalam keilmuan. Ya, luar biasa. Yang terakhir kata Muaz bin Jabal, wasahibu fil halwa, dan ilmu itu hendaklah menjadi teman dalam kesepian. Ya. Kita penyakit orang modern ini kan katanya kesepian. Sebenarnya tidak ada rasa kesepian di dunia ini. Banyak yang bisa kita kerjakan, cuma tidak kita kerjakan. Ya kan? Kenapa kesepian? Sementara kita bisa membaca Al-Quran namanya. Ya kan? Kenapa? Ya kan? Sekarang dengan teknologi modern, Al-Quran ada di handphone, ada di komputer, ada. Jadi kita bisa membaca Al-Quran. Jadi inilah sekilas tentang kehebatan-kehebatan Muaz bin Jabal
yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi sudah diwariskan sebuah doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mewarisi kehebatan Muaz bin Jabal dalam keilmuan. Di antaranya, mari kita belajar lebih serius lagi, karena Muaz bin Jabal sudah menyusun sedemikian rupa bahwa orang yang berilmu itu ya adalah orang yang luar biasa, yang mencarinya saja adalah sama dengan jihad. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kalau ketemu lagi, saya sudah siapkan sebuah materi, yang materi ini pekerjaan kita sehari-hari yang tidak mungkin kita tidak lakukan, yaitu bicara dengan orang lain. Insya Allah materi yang akan datang adalah bicara secara Islami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Allah